Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windriani Winarni dari kelas 12 MIPA 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas terakhir mapel biologi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Bioteknologi adalah upaya pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan jasa yang berguna bagi manusia. Jenis-jenis bioteknologi yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung agar mendapatkan suatu produk barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Kemudian enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan terlibat dalam fermentasi. Ciri-ciri bioteknologi konvensional yaitu pertama, manusia telah melakukan ini sejak lama menggunakan teknik-teknik fermentasi, sebagian besar digunakan untuk makanan, tidak dimodifikasi secara generik, penggunaan langsung mikroorganisme. Kelebihan bioteknologi konvensional yaitu relatif mudah, teknologi yang relatif sederhana, efek jangka panjang umumnya diketahui karena sistemnya sudah mapan, dan kekurangannya yaitu perbaikan sifat genetik tidak terarah, hasil tidak dapat diprediksi, dan menurunkan plasma nuklear. Contohnya yaitu dalam bidang makanan terdiri dari yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan lain sebagainya. Dalam bidang pertanian yaitu kultur jaringan, hidroponik, dan pembastaran. Bidang industri dan teknik bioremedian. Bidang pengolahan yaitu antibiotik. Salah satu contoh pembuatan bioteknologi yang akan saya jelaskan pada makanan yaitu tempe. Pertama, siapkan alat seperti panci, dandang, saringan, dan kompos. Yang kedua, lalu siapkan bahan-bahan seperti kedelai, air, dan beberapa jenis mikroorganisme seperti halnya ragi. Yang ketiga, cuci bersih kedelai dan buang kedelai yang mengambang atau rusak dan rendam selama kurang lebih 12 jam atau semalam. Kupas kulit ari kedelai setelah direndam. Dan yang kelima, jika sudah dikupas atau terlepas dari kulit arinya, kemudian cuci lagi. Yang keenam, lalu rebus kurang lebih selama 1 jam hingga lunak. Kemudian angkat lalu tiriskan dan dinginkan. Setelah dingin, campur dengan mikroorganisme atau ragi. Setelah tercampur rata, adonan lalu dibungkus dengan plastik atau daun yang kedap udara. Kemudian diamkan semalaman atau sampai berubah menjadi tempe. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern lebih canggih dibanding metode yang lama. Pada umumnya, bioteknologi modern hanya berfokus pada kultur jaringan sel, enzim, dan teknologi fermentasi, teknologi DNA rekombinan. Contoh bioteknologi modern yaitu profil DNA, kloning DNA, analisis genom, transgenesis, dan lain sebagainya. Salah satu contoh bioteknologi modern yaitu bagaimana cara proses cloning DNA. Pertama, lakukan isolasi fragmen DNA. Setelah itu, lakukan penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Melakukan transformasi terakhir. Jika sudah selesai, lakukan seleksi hasil cloning. Dampak negatif bioteknologi modern yaitu menyebabkan bakteri strain secara liar, penyalahgunaan senjata biologis, keseimbangan alam akan terganggu. Dan dampak positif dari bioteknologi modern yaitu meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian, meningkatkan vaksin, meningkatkan jumlah spesies pada tumbuhan. Manfaat bioteknologi modern yaitu dapat membantu dalam bidang lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat pestisida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.